Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara al-wujud bimaulidi sayyidil anam. Ahmaduhu ala ma aulana minal in'am. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tanaha qailaha minal kurubil izam. Wa asyhadu anna sayyidana abduhu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzus syafa'atil uzma yaumal izdiham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi alladzina sabaquna bil Islam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Rabitah Alumni Mudi Pidijaya Abi Adi Kutakrung, Walid di Cot Lipah, Walid Legle, Abi di Merdu, serta juga tak lupa kepada seluruh guru-guru yang tak berhadir. Mohon maaf ana menyebut nama satu persatu. Mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah dan ridhanya. Amin. Dan juga penghormatan kepada Khadimul Ma'had Raudatul Mukarramah, yaitu Abi di Pantai Raja, dan juga kepada seluruh guru-guru yang lain, hadirin dan hadirat memandum, semoga dalam rahmat Allah. Amin. Izinkan pada kesempatannya pertama lun laki maah hanah lung pegahaba siradang karena metadang dakum data teut nyaduk hanam data punggungnya. Jadi karena diku nona guru-guru yang lebih senior yang takut hanjil lung pegahaba handil di laki maah beretan pegahaba siradu undang. Kemudian yang kedua, dalam kesempatan yang berbahagianya karena nak pada-pada momen sebagaimana disampaikan oleh Abi sebagai pimpinan dayah Buno, juga itu malam na acara memperingati Maulid. Mungkin lun pada uronyo luncok dua buah poin tentang pembahasan. Pertama tentang masalah hul, yang kedua berkenaan tentang masalah pengukuhan pengurus alumni, iaitu pengurus putri, alumni Putri Mudi yang ada di wilayah Pidijaya. Memangnya adalah pertama kali dalam sejarah Rabitah Alumni Golomna Alumni Putri membuat satu wadah atau organisasi yang mandiri, yang karena berokonlah wadah alumni, biasa alumni untuk tungku-tungku yang agam. Ini baru pertama alumni untuk tungku-tungku yang inang. Berokon jarang nak tampil tungku inang, biasa hanya inang tungku. Kalinya berarti nak tampil tungku-tungku inang hanya menjadi sebagai inang tungku mentang. Pertama, kita hidup di era zaman yang penuh dengan fitnah. Kita berada bukan pada masa sahabat, bukan pada masa Rasulullah, bukan pada masa salafus saleh, tapi kita adalah manusia-manusia yang hidup di penghujung zaman, yang hidup di akhir zaman. Sebagaimana dalam satu riwayat Nabi bersabda yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, kaifa antum idza labisatkum al-fitnah. Nabi bertanya kepada sahabat, bagaimana keadaan kalian idza labisatkum al-fitnah, apabila fitnah telah menjadi pakaian kalian. Maksud Nabi nepegah fitnah akan menjadi pakaian, artinya fitnah tersebut tidak lagi bisa dilepaskan. Orangnya hal-hal yang membuat cenderung kepada mendapat amarah Allah atau murka Allah, hanya bisa lepas dalam kehidupan kita. Hal-hal yang menjadi fitnah, menjadi penyebab dosa, kalagi pakaian, bak kitanya hanale bisa dilepaskan. Para sahabat ditanya kepada Rasulullah, pajan watenyan terjadi, pajan fitnahnya terjadi yang hanya bisa lepas dalam kehidupan kitanya. Yaitu dijawab oleh Rasul, idza kasurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Apabila banyaklah qurra'ukum, ahli qiraat atau orang yang hanya sebatas menghafal Quran saja, wa qallat fuqaha'ukum, dan sedikit orang yang benar-benar mengerti agama. Dalam hadis tersebut Nabi sudah menggambarkan bahawa di akhir zaman orang yang hafid, yang hafal Al-Quran, tetapi yang mengerti hukum agama sedikit. Sehingga miutanya nak pernah tabut dalam fikih pada masalah maratib kedudukan orang-orang yang berhak menjadi imam,
mungkin tanya agak bingung karena Imam Syafi'i bertolak belakang dengan apa yang Nabi sampaikan dalam hadis. Nabi mengedepankan orang yang akrah ketimbang afkah. Akrah yang berhak menjadi imam, kemudian baru yang afkah. Tapi oleh Imam Syafi'i ini balik, yang afkah baru yang akrah. Oleh Khatib Syarbaini dalam kitab Munil Muhtad dijawab, bahkan Imam Syafi'i gedahulukan afkah ketimbang akrah karena pada masa Imam Syafi'i orang yang akrab yang menguasai qiraat dan hafal Al-Quran tapi tidak lagi memahami hukum fikih secara mendetil. Maka Imam Syafi'i kebalik, dahulu afkah baru akrab. Masa Rasulullah ada yang akrab yang pasti ulama dan mujtahid. Ada akrab masa Rasulullah yang pasti yang menguasai secara detil ilmu fikih. Maka Imam Syafi'i kedepankan dahulu afkah ketimbang akrab karena hanya sesuai lagi akrab yang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang diwanti-wanti oleh Rasulullah pada akhir zaman akan difuqaha orangnya kala terjadi. Malah orangnya dianggap ahli fikih adalah orang yang menguasai mimbar, orang yang pandai beretorika. Nya juga pernah dipegang oleh Imam Suyuti bahawa al-alim indal awam man sa'idal mimbar. Ya kun orang malim dalam pandangan orang awam lah man sa'idal mimbar, yang itu mimbar. Yang sanggup kuasai mimbar, yang sanggup beretorika di atas mimbar, itulah hakikat orang alim dalam pandangan orang awamnya. Bertolak belakang dengan apa yang istilah alim yang dalam kitab-kitab yang kita yang pelajari. Sehingga Nabi juga nepegah bahawa fitnahnya akan terjadi. Pertama bunuh ketika ahli kiraat atau hafid tetapi sedikit fuqaha, dan juga ketika pemimpin waqallat umanaukum, pemimpin tapi orang yang nak amanah sedikit. Wal tumisatid dunia bi amalil akhirah, dan dunia dicari dengan melakukan amalan akhirat. Artinya puput amalan akhirat tapi tujuan untuk kepentingan dunia. Nya uronyo apa yang wanti-wantikan oleh Rasulullah kata terjadi, maka kitanya pelai pula malum ni daya, pelai dah pegat sabuh hal untuk membentengi umat, pelai dah pegat persatuan untuk dalam rangka membentengi umat daripada akidah-akidah yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kesempatannya ulun juga ingin menyampaikan bahawa mungkin nak dengar-dengar lawitnya nak sabuh wadah yang bernama Mu'ad. Mu'ad adalah Muhibbin Al-Aziziyah. Dalam kesempatannya perlu menjelaskan putra Mu'ad karena di PD Jaya galamna, Birin juga galamna, malah di kabupaten lain Aceh Timur, Langsa, Aceh Utara, Sabang, Aceh Raya dan PD karena Mu'adnya. Mu'adnya berawal dari cerita ile jamun wate kamu jak daerah. Lun sering jak ngabu watayan alumni yang bet hanatruk gelah 7 hang dijit merempok dengan abu. Alasan hana kupiah, alasan hana ijakrung, alasan male tila gure-gure. Le datat kejadiannya berulang-ulang, malah dalam 2 tahun terakhirnya di media sosial takalan le yang kun ke Abu Mudi dan hana meci Abu Mudi juga abu yang lain serapai kun macam-macam ke abu, ternyata tidak periksa pernah didayah. Nah yang truk lehetun bu hidayah. Kok bisa orang pernah geto hidayah ge Sarawak tapi tewa je ke musuh hidayah. Nya sehingga lemah sabuh pikiran kamu ini. Dan juga abu sering dicerita jamun tejak-jak ngabun ni pakat orang beramai-ramai untuk yak buat. Abu ni tayang ba abun kupu maramai-ramai tak orang yak buat. Nah sehingga pakai tapi kerara tewa kampung merupa-rupa murid. Seol le abun pui ka hana malim mendum kan. Yang malim jit dira kan. Yang lain muka gulai, muka bawa warung kopi, muka ingkut. Tapi pegah habar si malimnya, yang bela habar si malim lepas ingkut, engkau awak buat hitun watun lepas ingkut. Yang bela habar si malim lang kedai kopi, yang ke awak buat hitun watun yang muka kopi. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah ni pegah kun aliman. Bahasa riwayat udu, kun aliman atau muta'aliman atau mustami'an atau muhibban. Jadilah kamu itu orang alim, memiliki ilmu. Nabi sadar han mungkin mendum menunjuk kurung malim. Karena mungkin Allah terdahulu lang azali lang ilmu Allah, manusianya akan terbagi 2 kelompok. Na urunan syurga lam
lam neraka, mungkin je kurun betul mendum, mungkin kurun saleh mendum. Nabi alternatif kedua, au muta'alliman. Mungkin muta'allim mendum, karena yang namanya ta'allum butuh proses, harus belajar. Nak alat dengan belajar, nak tempat belajar. Maka Nabi alternatif ketiga, mustami'an, orang dengar ilmu. Mungkin mandum orang galak yang dengar ilmu karena disibukkan dengan aktivitas mencari harta, mencari nafkah dan sebagainya. Maka Nabi alternatif keput au muhibban. Wala takun khamisan fatahlik, bejut gata orang kelimang fatahlik, maka gata binasa. Jadi Nabi ni pegah dalam hadisnya put boh kelompok yang selamat hana binasa. Adakala orang berilmu, adakala mau belajar ilmu, adakala mau mendengar ilmu, adakala cinta kepada ilmu dan ahli ilmu. Jadi tak pegat Muhibbin Al-Aziziyah atau tersingkat dengan Mu'ad untuk tak bentengi generasi Islamnya baik sampai keluar daripada put boh kelompok. Kahang getim ya bet, hambulain bersenang ke rembut dan senang ke ilmu. Baik tukang berkaca hotel nabut lah kampung. Baik je kebahagiaan pelun listrik hotel nabut menasah. Jadi tak pegat Muhibbinnya dalam rangka untuk wadah tak satu alumni-alumni yang hana tamat gebuk hidayah. Atau istilah kamu hidayahkan alumni siara Hebrew. Alumni siara Hebrew nya berjuk ke Muhibbin bagi lembaga tempat gayan yakbut, sehingga kabuang-buhunan Muhibbin Al-Aziziyah. Yang nak upu kan menjelaskannya bacut dalam kesempatan kali ini. Karena mampakan Muhibbin Al-Aziziyah, pakan Han Muhibbin Mudi. Yang perlu juga lu jelaskan. Pertama, di lapangan pengalaman yang petimang abu dan yang petimang keluarga Mudi, kadang-kadang dalam dentek orang yakbut langsung. Bisa jadi yang gebut bak dayah cabang dari Mudi. Dan watena acara hul na uroraya gaknyan gejak umudi katama lagi na pernah gebui mudi. Maka kamu peluah menjadi Muhibbin Al-Aziziyah. Apakah Muhibbin daya haju? Yang pertama ialah cita-cita ingin musabah draw. Menyodro dekat musabah baru je tajak orang lain untuk musabah. Dan lu yakin dengan nama Muhibbin Al-Aziziyah dan jalan akan lahir Muhibbin Al-Munawwarah, Muhibbin Madinatud Diniyah dan juga Muhibbin dayah-dayah yang lain. Dan ia hanya berbanturan karena akan partai politik. Jadi orang yang tamanglah Muhibbin Al-Aziziyah, agaknya juga Muhibbin Al-Munawwarah dan juga agaknya Muhibbin Madinatud Diniyah. Jadi lumpingat bahawa orang yang sampai lapangan drone yang nane buat mesti 2 ton ni Kota Krung, 2 ton ni Mudi, lain belam ladih. Yang ni ron mati leboh yang je ke Mahbub ron. Mahbub belam ladih, Mahbub ron Kota Krung, Mahbub ron Mudi Mesra. Jadi ron Muhibbin bagi leboh Mahbub ana upu. Mengkawin mentang je put pulam le. Yang lain. Yang tujuan daripada Muhibbin sebenarnya Muhibbin Al-Aziziyah. Jadi kan untuk bersaing tapi tujuan untuk bersanding. Dan alhamdulillah terasa manfaat le pegat Muhibbin, terasa tak di Aceh Utara. Di Merah Mulia yang na di Utunong Gedung, berokan wate rabitah alumni terkumpul alumni cuma 10 orang kecamatan yang le pegat Mu'ad Ciretuh 70 orang data alumni dalam kecamatan Merah Mulia. Jadi nak perkembangan ramai alumni yang siare berih benar yang merokan hang dijek gabung, malai kerana nak gure-gure, malai kerana merasa hana pantas dan hana wajar, kalinya dengan tak pegat sebuah wadah yang bernama Mu'ad, orang yang berani tampil kembali dan berani bergabung. Dan visi atau misi daripada Mu'ad mungkinnya adalah cat langit mentang. Tapi walau cat langit paling tidak berawal dari mimpi. Nah salah sebuah program Mu'ad yang paling raya punya istilah lung pegah ba urangnya yang buat hana trip hidayah kawai gua giak mitapeng nya secara finansial kaya urangnya dengan buat urang buat 12 ton dan 15 ton daya. Urang buat 12 ton 15 ton daya bang gua anak dua ton baru hulam karena ka trip tak geduk hidayah. Awak yang buat 2 ton le ton kawai yang mitapeng nya secara finansial urangnya lebih lepeng. Jadi lempegah abang orangnya ki bancara masa di PD Jaya nya watewa salah sira alumni dari PD Jaya yang kamalim bedah alumni yang wa siton 2 ton seolah-olah gekun ba alumni yang kamalim meno ikama wa tak muplung hidayah.
urang-urang nedang kamalim nyai kamu musahara nama sirtu yang perti awal-awal pelung hidayah karena rezeki baca kebi Tuhan nyepak balai sabah sedekah kamu kira nemban wa semubut nyan program ke depan daripada Muhibbin Al-Aziziyah. Muhibbin Al-Aziziyah kan keuntungan untuk mudi tapi keuntungan untuk para alumni sebenarnya. Jadi terajut kembali alumni-alumni yang buat hana trip dan juga urangnya adalah bahagian daripada Muhibbin. Karena walaupun hana malim roh, hana gebut sampai tamat, gak kan orang cinta kepada ilmu. Jadi terajut dalam wadah Muhibbin. Di Aceh Raya bambanyo laporan daripada ketua Muhibbin ini, urangnya kaik ke pertama lah anggota Muhibbin wali santri. Sebab siro ayah dan siro urang isi buah agam buah hinang ketika dia ajuk anak bak bet pasti kan cinta ke bet, pasti kan cinta ke daya. Dengan wadah Muhibbin di Aceh Raya yang ke bersabah wali-wali santri, urangnya sampai kena pegat balai untuk kabilah baru ke himpun dana dalam waktu yang hanya beberapa bulan ke kumpulkan dana karap mencukupi untuk sabuh balai kabilah baru. Jadi manfaat terasa. Nya belaan ile tak pegah program-program lain yang mungkin baru tercapai ketika betul-betul kitanya bersatu dan kana kekompakan. Malah lum pernah lun duduk siga dengan Yasub malam rasa buah program yang mungkin manteng trip dari harapan untuk tercapai alumni tanyo yang kawawo gampung yang menyolam bahasa kamu di dayah laki maah rantai salah haji. Nya kan tu menjelekkan tapi istilah bahasa urang dayah kan rantai teruk gampung. Nya ki bancara li tanya alumni yang kana getitip harta dan kemudahan li Allah ki bancara rantai yang garuknya buik tak pekang tak buik kembali. Nya tak sabah juga cita-citamu muat bancara tak buik rantai urang yang teruk go gampung hana lagut tahu. Salah satu cara haji dengan terbantu masyarakat tapi jaro melalui alumni-alumni tayo. Sebab na daerah-daerah yang kadang masyarakat kurang tertarik ke agama. Tapi rata-rata menyengen secara materi pasti akan tertarik. Na masyarakat yang miskin ni nan, terbantu rumah ataupun segala macam yang lain tapi jaro melalui alumni tayo yang hana dituri le urang tagoyan. Yang insya-Allah juga akan terdongkrak pamor dan akan bertambah semangat kepada ilmu. Yang mungkinlah bahagian daripada Mu'ad. InsyaAllah dalam waktu dekatnya juga akan terbentuk Mu'ad yang na di Pidijaya. Dan Mu'adnya kan yang juk ke pengurus Mu'ad hanjut alumni-alumni yang kata makbut. Maka lagi hilang sana yang letun ngebik mudi pengurus Mu'ad. Ya Aceh Timur na yang 7 tahun na tempat sembut pengurus Mu'ad. Adapun alumni yang katamat atau kanadayahnya itamang dalam pengurus Rabitah. Jadi antara Mu'ad dengan Rabitahnya hanya berlawanan tapi Mu'ad untuk menguatkan Rabitah alumni. Setiap anggota Rabitah pasti gaknya Muhibbin bagi Al-Aziziyah. Adapun anggota Muhibbin yang lain dalam tentai tamang dalam Rabitah. Jadi istilah dengan daya umum khusus mutlak antara Rabitah dengan Mu'ad Muhibbin Al-Aziziyah tersebut. Yang bahagian daripada program daripada Muhibbin Al-Aziziyah. Kembali kepada persoalan meno, dalam kesempatan kitanya udip di akhir zamannya, Nabi nak pegah dalam sebuah riwayat yang lain dikecualikan, iaitu orang yang Allah hidupkan dengan ilmu. Dalam sebuah riwayat daripada Abi Umamah, satakunu fitanun yusbihur rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran illa man ahyahu Allah bil ilmi. Akan terjadi fitnah kata Rasulullah. Orang ketika pagi masih beriman tapi sore sudah menjadi kafir. Rentang watai antara pagi dengan sore sangat dekat. Tapi orang mau menggadaikan iman dan mau mengorbankan akidah. Yang orangnya dah kadang tak terjadi. Mungkin badan-badan beli yang kau lihat pernah dengar pada media sosial. Rasira warga Aceh hanya gara-gara abu tabah bungkup. Tim tamang agama Kristen. Alhamdulillah Allah beri hidayah kah? Taubat kembali. Jadi apa yang diwanti-wanti oleh Rasulullah kata terjadi sebenarnya pada orangnya. Orang membengah mentang langkah dan iman tepat kaji ke kafir. Tapi Rasul ne pegat pengecualian dan illa man ahyahullah bil ilmi. Orang yang Allah hidupkan dengan ilmu. Getanya yang orangnya na alam dayah, orangnya na lambut, pencinta ilmu, pencinta majlis ilmu, pencinta orang berilmu. Ia adalah insya-Allah termasuk dalam orang yang dikecualikan oleh Rasulullah. Man ahyahu bil ilmi. Orang yang Allah hidupkan dengan ilmu.
Karena fitnah tersebut tidak akan membahayakan katanya ketika danyo na perisai, na benteng untuk membentengi diri, iaitu ilmu. Hudzaifah bin Yaman, salah seorang sahabat Rasulullah yang Nabi keistimewaan oleh Allah, mampu mendeteksi nifak yang dalam hati manusia. Sehingga Hudzaifah ketika udip kenyan sampai masa khilafah Umar bin Khattab hanijak ba orang meninggal, mihanan dipastikan Hudzaifah juga nanijak ba orang meninggal. Karena nasabah kemuliaan Nabi Allah, karamah jid nekalan tah orang yang nak munafik lang hati. Pun pegah oleh Hudzaifah bin Yaman, la tadurruka al fitnah ma arafta dinaka. Fitnah itu tidak akan membahayakanmu selama kamu mengenal agamamu. Fa idza istabaha alaika al haq wal batil fala tadri ayyahuma tattabi fatilkal fitnah. Jadi fitnah tidak akan membahayakan kita kalau kita mengenal agama, menguasai agama. Adapun yang fitnah itu adalah ketika terjadi samar, kelabu, tidak kenal mana yang hak, mana yang batil, tidak tahu mana yang kita ikuti, mana yang hak, mana yang batil. Sebab orangnya yang pegah kebatilan orang mujubah sid, yang pegah kebatilan orang mesurban sid. Jadi kalau terjadi istibah antara hak dan batil, hana tak rili te yang hak, te yang batil, te yang patut tak ikuti, te yang hana patut tak ikuti. Nyok yang dipegah oleh Mughazali dalam kitab-kitab tasawuf, a'rifil haqqa la ta'rifil haqqa birrijal, a'rifil haqqa ta'rif ahla. Jadi urangnya masyarakat tanya kadang-kadang untuk menganggap satu kebenaran karena ketokohan orang yang menyampaikannya. Pada Imam Ghazali kawanti-wanti, la ta'rifil haqqa birijal. Jangan kamu mengenal kebenaran itu karena ketokohan orang yang menyampaikan. Dengan sebab ketokohan dia orang, karena agaknya pegah betul. Karena agaknya yang pegah orang yang tanya, getanya fanatik betul. Yang orang lain yang pegah, mana betul. Tapi kibansit a'rif atau i'rifil haqqa ta'rif ahla. Taturi ilai kebenaran. Gimana cara taturi kebenaran? Ente apa yang kali nakubah oleh Nabi dalam ayat dan hadis, kemudian dijabarkan oleh para ulama-ulama dalam kitab-kitab mutaqaddimin, kitab-kitab mu'tabarah. Yang adalah kebenaran-kebenaran, sehingga mereka taturi tah yang kebenaran. Siapapun yang menyampaikan kebenaran pastinya benar. Siapapun yang menyampaikan kebatilan pastinya batil. Walau nyan tokoh yang kitanya idola. Maka karena itu untuk membentengi fitnah tidak bisa lepas daripada yang namanya ilmu. Memang nak dipegah oleh ulama nak 5 perkara untuk membuat danyo teguh dalam masa fitnah. Salah satu daripada 5 perkara tersebut adalah ilmu. Pertama Al-Quran. Nah 5 perkara untuk membuat danyo teguh dalam masa fitnah. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Daliji dalam Al-Quran Allah nakun kazalika linusabbita bihi fuadak. Demikianlah Al-Quran itu kami turunkan linusabbita bihi fuadaka, supaya kami teguhkan akan hatimu. Jadi Al-Quran adalah peneguh tayo di zaman fitnah. Maka umat Islamnya baik lepas daripada yang namanya Al-Quran. Dan jadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang selalu menyertai tayo. Karena miotanya dah jadikan Al-Quran selalu yang menyertai dengan tayo, baru katanya kebunan ashab Al-Quran. Ya anak-anak tu ashab Quran. Sebab dalam hadis Nabi ni janjikan Al-Quran bisa memberi syafaat kepada orang yang menjadi ashab Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Nabi hanankeun syafi'an li qari'i, tapi syafi'an li ashabi. Apa beda ashabi dengan qari'? Nya qari'i urang anti nama ana baca Quran keun qari'. Menyo ashab orang yang selalu musahabah dengan Al-Quran. Kamu sama langan istilah ashabul kahwah. Ashabul kahwah orang je kopi di orang lega. Ya ashabul kahwah ke. Ashabul dukhan orang pirko. Ashabul kahwah orang je kopi. Mamnya kopi 1 euro, 2 euro 3 atau 3 minggu 3. Paina ke ashabul kahwah. Saya taja bagi dia kopi tapi nak ya ashabul kahwah. Ashabul Quran lagi anci tapi hantam lekang Quran. Ya bertiba Quran bulan Ramadan tok ke ashabul kahwah. Kan ashabul Quran. Jadi Nabi ni janji dalam hadis fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi ke ashabil Quran. Jadi mudah-mudahan daya termasuk mendumlah ashabil Quran. Jadi apa yang terjadi fenomena orangnya masyarakat jauh daripada Al-Quran, termasuk katanya kadang-kadang di kalangan dayah juga sama.
Ia kali disampaikan oleh salah seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Imam Ad-Dhahhak. Dalam sebuah makalah beliau dipegah oleh Imam Dhahhak, ya'ti 'alan nas zamanun taksuru fihi al-ahadis. Akan datang satu zaman nanti yang dalam zaman tersebut taksuru fihi al-ahadis, banyak terjadi obrolan. Al-ahadis jamak dari hadis, obrolan atau wawancara. Oleh para ulama kontemporer diterjemah makna zaman taksuru fihi al-ahadis, zaman media sosial. Karena media sosialnya untuk obrolan, WhatsApp untuk obrolan atau chatting, Facebook untuk obrolan, Messenger untuk obrolan, Telegram untuk obrolan. Jadi zamanun taksuru fihi al-ahadis, yang ke zamannya. Dipegang oleh Imam Dhahhak ukian, ba'damun yang taksuru fihi al-ahadis wa yabqal mashaf alaihil ghubar la yundar fi. Kekal mashaf pada zaman itu, di atasnya debu, la yundar fi, tidak dilihatkan, tidak diperhatikan orang padanya. Orangnya dah kalian Al-Quran sempat berdebu. Lu yakin Quran dan ilmu mandum habis. Kecuali beda saja antara tubai dengan lipih habis. Tapi mi HP insya-Allah hai rumpama baik nasihat tagusu le dah tampuh le dah periksa le, WhatsApp periksa le, Instagram periksa le, Facebook. Mandum urang dilalaikan le benda tayan. Maka apa yang dipegah oleh Imam Dhahhak, orangnya fenomena akan terjadi dalam masyarakat. Mandum kelompok, kelompok kalangan daya atau masyarakat awam keluar biasa kajit ke sebuah fitnah HP tersebut. Karena pengertian fitnah sebenarnya apapun yang berpotensi menimbulkan dosanya kan fitnah. Maka urina ngekeun fitnah karena berpotensi menimbulkan dosa. Anak fitnah karena berpotensi menimbulkan dosa. Yang salah terdidik, harta juga fitnah. Mandum fitnah. Di mana fitnah yang dalam hadis kan maksud fitnah nan pegah agak melikat. Tapi fitnah ini adalah apapun yang bisa menimbulkan dosa. Kemudian yang kedua, penyebab getahnya mampu kokoh di masa fitnah adalah masyarakat musbitat fi asril futun, musbitat musbit yang mengokohkan getahnya dalam zaman-zaman fitnah. Yang kedua adalah qiraatus sirah wa qasasul anbiya, membaca sejarah dan sejarah para nabi, baca biografi dan sejarah para nabi. Kiban nabi bau pejuang agama, kiban nabi-nabi jamun kesabaran wate disiksa dan dihina oleh kaum, yang memandum menjadi musbitat yang mengokohkan hati kitanya hantar ombang-ambing ketika dalam masa fitnah. Orang dalam masyarakat hanali baca-baca sejarah jamun, hanali baca-baca sejarah para nabi, hanali dalam masyarakat tayo. Padahal yang memandum adalah menjadi pengokoh tayo dalam zaman fitnah. Sehingga nak pernah membaca sabuh haba Abu Hanifah, ni pegah li Abu Hanifah hikayatus salihin jundun min junudillah yakui biha qulubul mu'minin. Cerita orang-orang saleh itu menjadi tentara daripada tentara Allah untuk mengokohkan hati orang beriman. Jadi untuk kuat hati tanya bersering tak baca cerita orang saleh, sering tak baca cerita-cerita nabi. Tanya semangat kurung dalam beramal, tak baca sejarah orang saleh, membuat tanya semakin bertambah motivasi dalam beramal. Dia tanya jarang tak baca cerita orang-orang saleh awal, mungkin rentan untuk ibadah penyakit ujub. Tak anggap amal kitanya ka tinggi dah. Tak anggap pu yang daya pubutnya ka sempurna. Tak anggap pu yang daya pubutnya ka luar biasa dalam membela agama. Padahal dia dah banding dengan pu yang dilakukan oleh orang-orang zaman mentah hana empat tinggal daya. Maka membaca cerita orang dahulu, cerita orang-orang saleh dan khususnya cerita para nabi-nabi dan rasul menjadi musbitat, pengokoh hati kitanya ketika dalam masa-masa fitnah. Kemudian yang ketiga, atau yang pegah benar pun, iaitu mengamalkan ilmu. Boleh tanya berterhindar daripada fitnah, amalkan ilmu yang kanan. Sebab dia kadang-kadang ilmunya hanya untuk tak pelajari mentang, tapi hana tak amalkan. Menya ilmu hana tak amal, ilmunya hana bermanfaat ke kitanya. Ibarat tanya lagi lilin, hanya menerangi orang lain tapi membakar diri sendiri. Kemudian yang keempat yang mengokohkan di zaman fitnah adalah doa. Maka dalam doa sering-sering dia laki yang mukallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik.
Karena tanpa ada doa, mungkin Allah kadang-kadang hanabi kesuksesan katanya karena hana pernah talake. Karena doa juga bisa merubah apa yang kalihna takdir Allah, iaitu yang dinamakan dengan takdir muallaq. Dengan takdir atau qada na dua, na qada muallaq, na qada mubram. Yang hana bisa berubah qada mubram, adapun qada muallaq yang bisa berubah dengan sebab berdoa. Kemudian yang kelima, rufaqah salihin, yang bisa mengokohkan katanya udip di zaman fitnah, iaitu rufaqah salihin, berteman dengan orang-orang yang saleh. Karena misalnya mengan dengan orang saleh, nya biasa mempengaruhi. Maka anil mar'i la tas'ar wanzur ila karinihi, hang bitayang tentang seseorang, you kala dengan saya mengan. Sebab dampak yang paling besar pengaruh kepada seseorang dari teman yang paling dekat. Maka dengan katanya mengan dengan orang saleh menjadi motivasi tanya dalam beramal. Dan mengan dengan orang yang nak ilmu menjadi motivasi tanya dalam cinta kepada ilmu. Karena kejahilannya pintu terbesar iblis menggoda manusia. Malah dia pegah oleh ulama dalam kitab, yang pertama ditalbis oleh iblis ba'ani Adam, dijauhkan daripada ilmu. Sebab ilmu cahaya. Ketika manusianya hana le cahaya, hana bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian berkenaan tentang masalah hul. Yang kedua, poin yang kedua, kerana ya karap terus atas pejabu. Berkenaan tentang masalah hul, nya apa demboh yang ingin lu sampaikan. Pertama, manfaat daripada kegiatan-kegiatan hul yang laginya rupa. Ada manfaat untuk murid, ada manfaat untuk keluarga. Hul adalah secara istilah peringatan yang kita adakan setiap setahun sekali, bertepatan dengan wafatnya tokoh masyarakat ataupun tokoh agama ataupun ulama. Maka hul. Jadi manfaat daripada hul, penting kita laksanakan hul untuk keluarga. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah ni pegah, innallah yarfa'u darajatal abdi wa huwa fi qabri. Allah ni angkat derajat siro hamba ketika hamba ke dalam kubur. Sehingga hambanya ni tanya ba Allah, anna haza, pane derajat yang lung rumpaknya. Sedangkan lung lang udip hana lung pubut sebuah amalan yang untuk pantas mendapat derajatnya. Anna haza, pane ada derajatnya yang lung rumpak. Ni kun li Allah ba urang yang dalam kubur bunuh biduai waladika laka, dengan sebab doa anik gata ke gata. Maka dengan memperingati hulnya yang dalam rangkaian kegiatan hul termasuk kegiatan mendoakan kepada almarhum, nya insya-Allah bermanfaat kepada almarhum, bisa mengangkat derajat gotnya yang merupakan mungkin golong gerempok, dengan sebab doa anak cucu akan merempok derajat tersebut. Kemudian yang kedua, nah dalam hadis yang lain, idza tarakal abdu ad-du'a li abawaihi, atau kata riwayat liwalidayhi, inqata'a anhu rizquhu fid dunya. Apabila seorang hamba meninggalkan berdoa kepada dua ibu bapaknya yang telah meninggal, terputus rezekinya dalam kehidupan dunia. Memperingati kegiatan hul laginya termasuk rangkaian doa yang ada di dalamnya adalah bahagian daripada untuk memudahkan rezeki tanya dalam udip dunia. Menjadi asbab getanya mudah rezeki dengan sebab tak adakan doa bersama kepada orang yang kahanali. Kemudian adapun manfaat kepada murid, pemanfaat daripada kegiatan hul kepada murid. Pertama, Imam Ghazali ni pegah dalam kitab Ihya, udhkuru masyaikhakum bil khairi ta'lu darajatukum. Udhkuru masyaikhakum bil khairi ta'lu darajatukum. Sebut gurumu dengan yang baik-baik, ta'lu darajatukum, niscaya akan tinggi derajatmu. Jadi seorang murid ketika menyebut biografi gurunya, apalagi yang disebut itu atau yang baik-baik, manakib, hal-hal yang terpuji, yang menjadi motivasi, insya-Allah Allah akan angkat derajat kita. Ini kebeda murid jamun dengan murid lewitnya. Orang jamun tidak baca dalam kitab cerita Imam Nawawi, ulama-ulama salaf, wata kena jak bak gure gilake bak gure, Allahumma astur aiba muallimi wala tadhhab barakata ilmihi minni. Ya Allah, nutup aib gurelun daripada lun dan baik pegada keberkahan ilmu agaknya daripada lun. Punya murid ini kemenan, murid ini awal murid ilai pu bocor pu viral aib gure. Ini kebeda murid ini dengan murid jam tajuk beda.
Angkat enam tak. Jadi punya ulama jamun tak kena jawab gureh ke? Naik lamping sedekah. Kau sedekah ke gureh dalam lampung. Gem sedekah kurun lain sebab sedekah salah satu sebab makbul doa. Gem sedekah kurun lain, gem sedekah dilakai Allah mastur aibah muallimi. Ya Allah nutup aib gureh lun. Baik sampai gadah keberkahan ilmu agaknya daripada lun. Nyamban ulama urang-urang awai. Maka dengan dapat peringati maulidnya, dengan dapat peringati acara hulnya, juga bahagian daripada menyebut manakib gureh. Tekam dapat ingat sebut yang gak-gak. Pegah datang yang bro. Ya pegah gureh tanya macam mana pernah irom. Irom batal agak lu meninang gak. Mana nak pelik cerita tayan. Ha? Dan tak cerita yang gak-gak yang juk motivasi kita tanya. Biasa tanya kadang-kadang tua tu. Tetap menurut sapat tapi kerara, tapi murid dia cerita tata anak gak gureh. Cerita ada pelaku gureh zaman ruk gi balik. Cerita tak perkaru gureh di zaman tek gedenda tanya tak peluncur gaknya ni atas nak pelai dah cerita naji uzkuru masyaikakum bil khairi ta'lu darajatukum tak sebut yang gak-gak yang nak bak gureh insyaallah akan tinggi derajat tanya. Imam Ahmad gem doa dalam sujud selama 40 tahun. Pengakuan Imam Ahmad gem doa ke urang syik dan ke gureh gaknya Muhammad bin Idris iaitu Imam Syafi'i 40 tahun dalam sujud. Dia kira-kira hitung tiga menyana dalam doa ke gureh watehul. Yang menyana sopingan. Menyana kedua di sini. Imam Ahmad 40 tahun dia mendoa ke gureh. Allahumma ufirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang gureh Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i. Di luar biasa keberkahan yang gerempak oleh orang awai karena meninggikan derajat guru. Kemudian manfaat peringatan hulnya ke penyelenggara dan juga kepada yang dihulkan. Kira-kira apa buah manfaat? Manfaat ke keluarga dan manfaat kepada murid. Yang manfaat secara umum, pertama le orang yang lang kubu yang memang gebutuhkan doa daripada kitanya yang mentauhid. Dalil amal Quran Allah nakun walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Yang orang yang datang duda walladzina ja'u min ba'dihim, orang yang truk duda daripada generasi awal, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Yang dalil bahawa orang duda berdoa ke orang awal truk doayan. Dalam Al-Quran Allah ni pegah orang-orang mukmin yang truk dudanya berdoa ke orang alladzina sabaquna bil iman, ke orang yang akan mendahului kami dengan beriman. Dilake ba Allah rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kemudian yang kedua, manfaat bagi pihak yang mengadakan hul, iaitu supaya ingat kembali kepada tokoh yang katanya pegat hul. Dia lagi ini Abun Saifuddin, kiban gaknya gureh gaknya gepurno Al-Quran, gepurno kiraah yang betul ke katanya, juga gepurno ilmu agama yang bermanfaat ke katanya. Dengan tak adakan hul-hul yang lainnya, mengingat kembali jasa-jasa gureh katanya, mengingat kembali apa yang kan dipubut perjuangan beliau di pedang daya, dipubut masyarakat, dibentuk generasi-generasi yang betul-betul cinta kepada agama dan cinta kepada ilmu. Nya dengan sebab tak adakan kegiatan hul yang lainnya. Dan manfaat daripada doa buno na dalam sebuah hadis tu dua lempegah buno ni pegah li Nabi dan sebuah hadis na salah sira urang giat demayam Nabi. Yang isi pertanyaan gaknya, hal baqiya min birrin abawaya syai'un abarruhuma, adakah na sesuatu mentang kebaikan yang long nak berbakti ke orang syik oleh orang syik long meninggal ba'da mautihima, oleh meninggal dua orang syik long nasi oleh Nabi. Naam, na mentang kebaikan tanya untuk berbakti ke orang syik walau orang syik anali. Yang pertama as-salatu alaihima, iaitu mendoakan rahmat di atas kedua orang syik. Salah manainan kan sembahyang, mana mendoakan rahmat. Alian istighfar lahuma, istighfar kedua orang syik. Ingkat ahadihima, tapa jalankan janji gaknya. Seorang syik tanya jamun nang berjanji akan ke pedang daya, akan ke nak semua tanya anak atau murid
yang nak kemampuan nan tapi laksanakan janji-janji dari dua orang si tayang. Wasilaturrahmi allati la tusal illa bihima wa ikram sadiqihima, iaitu tersambung silaturahim yang han mesambung kecuali dengan dua orang si tayang. Na ngan keluarga kerabat tak sambung kelai. Alian juga tak muliakan sadik tah ngan akrab ganyan iwa teudip, tak muliakan yang bahagian daripada cara berbakti kepada dua orang si oleh dua orang si katanya hanali. Kemudian yang ketiga, manfaat daripada hul munah untuk memperkuat silaturahmi dan ukhuwah antar warga kerabat dan juga murid. Ini adalah manfaat daripada kegiatan hul yang lainnya rupa. Kemudian yang keempat, manfaat hul sebagai ibrah atau pelajaran dan hikmah bagi umat, yaitu supaya kitanya berusaha menjadi figur yang memberikan kebaikan, supaya kitanya menjadi perbincangan baik bagi orang sesudah kitanya. Dalam sebuah syair Arab, gekun innamal mar'u hadisun ba'dah fakun hadisan hasanan liman wa'a. Manusia itu menjadi perbincangan bagi orang sesudahnya. Tanya wate hanali kamate ibincang-bincang le urang yang udip le generasi tanya. Fakun hasanan liman wa'a, fakun hadisan hasanan liman wa'a, maka jadilah kamu itu perbincangan yang baik bagi orang yang mendengar. Tadi yang ibrah. Kiban urangnya katanya peringati hul Abun Saifuddin, kiban cara tanya menjadi manusia baik, manusia yang bermanfaat ke umat, agar leh tanya meninggal sehingga tanya juga akan diperbincang dengan hal-hal yang baik le urang yang oleh generasi kita. Mudah-mudahan dalam kesempatannya eno mentang tausiah singkat, mungkin karena ada mangli dalam session kedua, biasa ada session tanya jawab, yang ada payah tanya jawab karena yang mendum yang hadir ini juga ahli ilmu. Lelaki maaf karena mungkin hana maksimal, pertama karena grogi berhabai ke gure-gure no. Adinya be hana tagai untuk tempe karena abu halangan. Di terakhir lo ucap selamat kepada seluruh pengurus alumni Mudi Putri. Mudah-mudahan bisa menjaga amanah dan menjalankan program-program yang kali dicanangkan oleh para pengurus ini, agar Allah geridha pu yang kagedanya pubut pada uro yang berbahagianya. Ini mentang dosia singkat.